Halo semuanya, perkenalkan saya Gustia Rahma Az-Zahra dengan NPM 224103011 dengan dosen pengampu saya yaitu Pak Alif Ilham Akbar Fatriansyah, SE MSA CSRS CSRA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang strategi organisasi dakwah di masa depan dengan berbagai tantangan dan hambatan yang terjadi di dunia ini dan media sosial, serta bagaimana kebijaksanaan sebuah organisasi dakwah ketika menemukan sebuah isu nasional yang membuat pro dan kontra di kalangan umat. Teman-teman, organisasi dakwah yang efektif harus memiliki strategi perencanaan yang matang, memprioritaskan komitmen anggota, dan mempertimbangkan aspek-aspek filosofi, kemampuan dai, dan sosiologis. Dengan demikian, organisasi dakwah dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan efektif dan efisien. Ada 5 strategi organisasi dakwah yang dapat kita lakukan di masa depan. Yang pertama, dengan memanfaatkan media sosial. Yang kedua, berdialog antar agama. Yang ketiga, melakukan pendekatan personal. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas dari dai. Penggunaan media sosial memungkinkan pesan dakwah dapat disebarkan secara cepat dan luas, menjangkau audiens di berbagai belahan dunia dengan jutaan pengguna aktif. Platform seperti Facebook, Instagram, YouTube dapat memberikan kesempatan bagi para dai untuk menjangkau orang-orang yang mungkin tidak dapat diakses melalui metode konvensional. Selanjutnya, berdialog antar agama. Dialog antar agama dapat membantu mengurangi ketegangan yang sering muncul akibat perbedaan keyakinan. Dengan memahami dan menghargai pandangan satu sama lain, organisasi dakwah dapat berkontribusi pada perdamaian sosial. Selanjutnya, pendekatan personal. Banyak orang yang mungkin merasa ragu atau tidak nyaman untuk berbagi keluh kesah mereka di depan umum. Pendekatan personal ini memberikan ruang bagi individu untuk berdiskusi secara pribadi, sehingga mereka merasa lebih aman untuk mengeksplorasi pertanyaan dan keraguan mereka. Metode ini terbukti efektif dalam menyampaikan pesan agama secara lebih mendalam dan personal. Pemberdayaan masyarakat merupakan elemen kunci dalam strategi dakwah yang efektif. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyampaian ajaran agama saja, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial yang positif. Ini mencakup peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat yang semuanya merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Selanjutnya, ada hal yang tidak kalah penting, yaitu peningkatan kualitas dai. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi, organisasi dakwah perlu mengembangkan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan kualitas para dai. Dai harus mampu mengatasi berbagai macam tantangan, kemajuan budaya, dan kebutuhan masyarakat yang terus-menerus berubah. Kualitas dai yang baik akan membantu mereka menavigasi tantangan ini dengan lebih efektif. Kualitas dai yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pesan dakwah yang dai sampaikan. Dai yang berpengetahuan luas dan terampil dalam berkomunikasi akan lebih mampu menarik perhatian dan menghargai audiens. Dai tidak hanya bertugas menyampaikan pesan agama, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan sosial. Dengan kualitas yang baik, dai dapat memberikan kontribusi positif dalam menyelesaikan masalah sosial dan membangun komunikasi yang lebih baik lagi. Organisasi dakwah di masa depan akan menghadapi berbagai macam tantangan dan hambatan yang semakin kompleks. Mari kita bahas satu persatu. Di sini saya menyebutkan bahwa kemudahan akses informasi ini menjadi hambatan dan tantangan. Kenapa? Karena melalui teknologi digital dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi mempermudah penyebaran pesan agama, di satu sisi lain juga meningkatkan risiko penyebaran informasi yang salah ataupun hoax. Selanjutnya ada kemajemukan kultur dan masyarakat. Kemajemukan kultur berarti adanya variasi dalam nilai, norma, dan tradisi di antara kelompok masyarakat. Hal ini
dapat menyebabkan kesulitan dalam menyampaikan pesan dakwah yang universal. Karena apa? Yang dianggap baik atau benar dalam satu budaya mungkin tidak diterima di budaya lain. Misalnya, pendekatan dakwah yang bersifat eksklusif atau kaku dapat memicu resistensi dari kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Yang ketiga, ada penurunan kepercayaan umat. Kenapa? Karena banyak umat yang menjadi skeptis terhadap pesan dakwah yang disampaikan, terutama jika mereka merasa bahwa pesan tersebut tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Ketidakpercayaan ini seringkali muncul akibat dari pengalaman buruk sebelumnya atau karena adanya informasi negatif mengenai dakwah yang beredar di masyarakat. Bagaimana kebijaksanaan organisasi dakwah ketika menemukan sebuah isu nasional yang membuat pro dan kontra di kalangan umat? Dalam menghadapi isu nasional yang kontroversial, kebijaksanaan organisasi dakwah terletak pada kemampuan mereka untuk beradaptasi, berkomunikasi secara efektif, dan membangun hubungan baik dengan umat. Dengan pendekatan yang inklusif dan responsif, organisasi dakwah dapat memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan di tengah perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah ia lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Shadaqallahul azim. Semoga materi yang telah tersampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.